tempat kembali yang baik gitu. Nah, di sini katakanlah oleh kamu Muhammad. Katakanlah oleh kamu Muhammad. Unabbiukum, maukah aku beritakan kepada kalian bi khairin, dengan yang lebih baik min dzalikum, dari yang tadi yang disebut. Mau nggak aku beritahu, kalau bahasa kita gitu ya, dengan hal-hal yang lebih baik dari tadi, dari kesukaan-kesukaan tadi, kesenangan-kesenangan dunia tadi. Apa? Lilladzina taqwa inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa di sini, khusus untuk orang-orang yang bertakwa, jannat, surga. Dan keridhaan dari Allah. Wallahu, dan Allah basirum bil ibad, maha melihat terhadap hamba-hambanya. Nah, di sini mau dijelaskan siapakah ibad ini? Hamba-hamba Allah. Alladzina yaquluna, orang-orang yang mereka berkata, Rabbana, Tuhan kami, Rabbana, Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, kami beriman, faghfir lana, maka ampunilah kami, dzunubana, dosa-dosa kami. Jadi seorang hamba itu adalah orang yang sadar akan kelemahannya, maka dia senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, dan selamatkanlah, peliharalah kami adzabannar, dari siksa api neraka. Yaitu as-sabirina, orang-orang yang sabar, was-sadiqina, orang-orang yang jujur, wal qanitina, orang-orang yang taat, wal munfiqina, dan orang-orang yang suka berinfak. Nah, ini yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang suka beristighfar, memohon ampun, bil ashar, di waktu sahur. Ini di waktu sahur. Artinya sebelum subuh. Sholat tahajud, lalu berdoa. Salah satu doanya yang masyhur adalah Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqq wa qauluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq was saatu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika ahkamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu
wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta la haula wala quwata illa billah. Nah, atau pakai doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastafa'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini. Jadi puncaknya adalah orang-orang yang mendapatkan keutamaan tadi, yaitu yang mendapatkan lebih baik gitu, dari sekedar perhiasan-perhiasan di dunia ini, gitu, yaitu orang-orang yang dia bertakwa, kemudian dia mempunyai karakter, gitu. Nah, ini doanya. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Nah, ini yang sabar, kemudian jujur, taat, dan selalu dia mau berinfak, dan puncaknya adalah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang, terbatas gitu, yaitu beristighfar di waktu sahur. Tentunya setelah tahajud gitu ya, karena tahajud diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat pada kedudukan yang mulia. Nah, tinggal kita evaluasi berapa banyak kita bisa beristighfar di waktu sahur. Sebanyak-banyaknya, gitu ya. Sebanyak-banyaknya, gitu ya. Sampai waktu subuh. Jadi sambil menunggu waktu subuh setelah tahajud, perbanyaklah membaca istighfar. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan, bisa diamalkan, gitu ya. Karena istighfar ini mempunyai keutamaan yang luar biasa. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala akan ketaatan yang kita lakukan justru dijanjikan itu adalah yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Karena pada dasarnya hampir setiap aktivitas kita potensi untuk menimbulkan kesalahan dosa tetap ada. Sholat saja bisa saja sholatnya ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tapi kita sudah berusaha taat sholat. Baca Quran saja mungkin saja ada kesalahan-kesalahan dalam bacaan kita. Tapi kita sudah berusaha membacanya mendekatkan. Maka Allah memberikan ampunan. Yaghfir lakum dzunubakum. Atau wa yukaffir anhum sayyi'atin. Allah tutupi kesalahan-kesalahannya. Barulah Allah memberikan balasan surga. Jadi seberapa banyak amal kita, ketaatan kita, kayaknya tidak akan pernah cukup untuk bisa memasukkan kita ke surga kalau tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang bisa masuk surga itu adalah dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Makanya ketika kita mau taat, salah satu yang membaca Quran aja sampai kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Kita disuruh justru gitu, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, gitu ya. Mari saya mengajak diri saya sendiri, Bapak-bapak semuanya, gitu, menyempatkan untuk beristighfar di waktu sahur. Nah, artinya tahajud dulu, bangun sebelum subuh, lalu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat orang-orang kebanyakan justru tertidur, gitu, tertidur. Wal mustaghfirina bil ashar. Wallahu a'lam bishawab. Mangga pilih ayat tambahan atau komentar dulu kan mangga. Bagus. Tadi yang apa baru istighfar itu yang biasa dibaca tahajud itu kan ada dua ya. Kalau saya dua-duanya itu dibaca itu nggak ada masalah kan? Yang mana? Pertama itu ya, kalau yang pertama kan Allahumma anta rabbillah ilaha illa Ya, ya. Doa Sayyidul Istighfar, mohon. istighfar. Kalau yang kedua tadi kan yang apa namanya itu
eh, lanjutannya tuh Allahumma laka aslamtu wa bika amantu alaik. Nah, iya. Itu sambungan dari doa tahajud. Mohon saya share. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Nah, di sini ada Faghfir lana ada dua ya, ada yang berbeda juga. Wa ma akhartu wa ma aslamtu wa ma anta alamu bihi minni. Nah, Tidak ada bihimin itu ditambah. dariku. Nggak apa-apa. Secara makna benar. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha Nah, illa antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta faghfirli atau faghfir lana. Mangga. wala ilaha ghairuk, ada juga yang begitu. Wala ilaha ghairuka ada. Mohon banyak-banyak riwayat. Oh gitu ya. Seperti awalnya juga Allahumma lakal hamdu anta qaimus samawati, ada yang qaimus satu-satu aja, ada yang malak, ada yang nur, ada tiga-tiganya juga ada, gitu ya. Secara makna benar gitu ya. Ya, Allah mudah-mudahan apalagi di ini sekarang ini ya nampaknya musuh-musuh Islam sangat serius menyerang Islam gitu. Maka umat Islam harus memperkuat diri dengan takarrub kepada Allah. Salah satunya adalah dengan banyak-banyaknya kita memperkuat lagi tahajud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat sunat tahajud maksudnya. Di samping yang wajib. Ya. Gitu Pak Agus. Aduh, susah nanya. Bade godaan anak gitu. Mohon tidak. Aduh. Padahal ayeuna mah salarasna ayeuna kitu nya kurarasan abdi. Rada-rada mirip di suasana haji di Mekah gitu. Apa? Banyak berita yang meninggal. Aduh. Ya, bahkan dengar misalkan ada sekarang mah yang kita kenal, kita dekat sakit, COVID, dirawat kan rada aduh gitu ya, nah gitu ya. Terus mau meninggal oke kan relatif banyak sekarang mah berita-berita yang meninggal teh, gitu ya, baik dengan COVID ataupun dengan yang lain-lainnya, apalagi dengan musibah kecelakaan baik itu pesawat itu, kemudian yang ke laut, kemudian macam-macam gitu ya. Ada lagi kemarin tadi malam. Apa namanya? Seharusnya itu menjadi apa ya pendorong gitu, pendorong Panggeuing. Makanya kadang-kadang ada nasihat di dalam sebuah kitab itu, sekali-kali kita perlu mengenang gitu, mengingat-ingat orang-orang yang kita kenal yang sudah mendahului kita gitu ya. Saya masih suka ingat misalkan almarhum Pak Darmawan Giri, Allahumma yarham, itu suka ingat gitu ya, karena seminggu sebelumnya kita ketemu, tahunya minggu berikutnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masih sempat kuliah. Saya masih ingat tuh Pak Didik Tandika gitu ya, Didik Tandika yang sehat, kelihatan kemudian kelihatan banget di Uniswanya itu loyal lah gitu ya, paling ini kan benar-benar tiba-tiba Pak Atep waktu itu kan masih WA-an siangnya, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin masih banyak. Nah, ketika ingat gitu, oh iya yang paling saya mah tetangga dan cukup dekat. Pak Dahlan Mukhlis. Pak Dahlan Mukhlis itu kan waktu itu ulang tahun ke-55. Jadi kabarnya malamnya itu sempat kumpul sama anaknya 2 laki-laki gitu. Makan-makan katanya tasyakur binikmah gitu ya, usia padahal 55. Nah, malam-malamnya tersendak, sesak dan sebagainya, qadarullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi tidak sempat ya. Nah, ketika ingat seperti itu, kita juga ingat maka berbekalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala diperbanyak. Lamun kondisi jika ayeuna hati kita masih membatu eta rada keras berarti diingatkan dengan berbagai macam tidak kembali juga gitu ya. Eta Pak Agus pan aya kantos maos ada waktu yang diharamkan sebelum sholat subuh gitu nya. Eta antara batasan eta sareng akhir dari sholat tahajud teh kinten di paling mana Pak Agus? Ya. Jadi ari namanya teh kalau bahasa Al-Qur'an makan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Jadi malam itu kurang lebih kalau 12 jam gitu dari jam 6 sampai jam 6 aja ngambil mudahnya. Dibagi 3 gitu, dibagi 3 maka yang sepertiganya itu kurang lebih dari mulai jam 2 gitu. Jadi idealnya kita mulai bangun gitu jam 2. Kalau nggak bisa ya setengah 3. Nah,
Kemudian jadi boleh setengah malam, boleh dari jam 12 juga kalau kuat ya. Tapi kalau misalkan dari jam 2, nah habisnya itu adalah pas masuk waktu subuh. Jadi waktu tahajud itu pokoknya sudah malam, gitu, sudah malam, tidur dulu tahajud. Kalau nggak tidur dulu namanya qiyamul lail. Jadi kalau dikirakan kita misalkan, aduh kayaknya ini akan bablas tidurnya sampai subuh, nggak apa-apa, kita sholat qiyamul lail seperti Ramadan. Ba'da Isya langsung sholat qiyamul lail, ditutup dengan witir. Gitu ya. Tapi kalau misalkan insya Allah kita pasang beker dan sebagainya, bangun. Baik itu mau jam 2, atau jam 3, atau setengah 4, gitu. Atau jam 4 juga sekarang masih bisa. Karena tentunya tergantung kepada kita juga tidurnya jam berapa, kita yang merencanakannya pasang bekernya jam berapa, atau kita membangun kebiasaannya jam berapa, kan gitu ya. Nah, kalau yang pingin leluasa ya tadi ya dari jam 2, kurang lebih jam 2, kemudian terus baca. Nah, hanya pengalaman ini kalau bangun awal teh kadang-kadang jam 2 teh menjelang subuh sok tunuh deui, tah eta sok rada bahaya deui. Jantan itu ka masjid. Kalau subuhnya jam 4 masih ini. Tapi kalau subuhnya udah mulai menjelang setengah 5, itu dari jam 4 ke setengah 5 itu, aduh luar biasa ngantuknya kadang-kadang. Nah, itulah. Jadi kitalah yang mengenali diri kita. Nah, setelah sholat tahajud menjelang subuh, gitu kalau sudah tilawah Quran kita atau tilawahnya pada saat kita tahajud, perbanyaklah istighfar. Gitu. Jadi waktunya kapan? Sampai terdengar kumandang adzan subuh. Dan waktu dari sebelumnya itu sangat fleksibel. Kita jangan terlalu memberatkan diri kita. Yang harus kita pikirkan adalah istimroriyahnya, kontinuitasnya. Bagaimana agar kita bisa membuat si targetan itu kita laksanakan secara istimroriyah, kontinu, ya, terus menerus, dawam. Mau setengah jam enggak, mau 1 jam enggak, gitu ya. Gitu Pak. Jantan upami enak teh subuh teh tabuh sabaraha Pak? Ayeuna mah subuh teh jam 4.27. Misalkan jam 4.17 ya masih sempat tanya. Asal acan kadang adarnya teh asal ya. Sok ragu Pak, aduh. Acan subuh mah. Nah, paket paling sederhana mah 2 rakaat tahajud, 1 witir. Ya. Kalau misalkan tahajudnya 4, boleh witir 1, boleh witir 3, fleksibel gitu ya. Nah, kalau yang paket ininya ya 8 tahajudnya, 3 witirnya. Mohon Pak Agus. Kalau paketnya lebih bagus lagi, suratnya dibaca 1 juz dalam 1 qiyamul lail. Jadi juz 30 teh ditamatkeun gitu. Eta mah Pak Dudi. Setiap wengi ge ditargetkeun ada saat di mana kita qiyamul lailnya itu rada panjang, selesai 1 juz. Juz berapa? Juz 30 we heula nu apa. Jantan bagus paket hemat teh 2 rakaat 1 witir gitu. Mohon. Ya upami urang anggaplah kesiangan gitu nya, kesiangan waktosna teu aya deui gitu. Mohon. Eta teh masih tiasa urang eta kitu. Mohon 2 rakaat tahajudnya, witirna 1 rakaat. Pahe. Mohon 2 rakaat. Kita diniatkeun pahe atuh Pak Dudi. Mohon eta tanu. Yang penting mah harus dijaga juga istiqomahnya. Jangan sampai misalkan 11 rakaat bacaannya panjang ini, pleng teu datang deui gitu. Ya, walaupun pasti variasi. Ada jadi al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Jadi ibarat grafik mah grafik sinusoida, naik turun. Nah, tugas kita itu menggeser grafik sinusoida itu di atas sumbu ek. Jadi segoreng-goreng lagi, nu wajib tidak pernah ketinggalan, hanya yang sunatnya saja yang mungkin berkurang. Tapi kalau misalkan sinusoidanya menembus sumbu X, berarti pernah negatif. Nah, kalau pernah negatif berarti sholat wajib aja pernah terlewat gitu. Jadi minimum, malam Jumat tahajud. Nah, tapi sholat isya mah tetap, subuh mah tetap, cuman tahajudnya yang lewat gitu. Itu kan berarti sinusoidanya kan. Tapi kalau sinusoidanya lagi amplitudonya ada yang naiknya gini gitu, ada yang amplitudonya gini, tapi tetap tidak bisa datar atau tidak bisa naik terus. Kalau imannya datar, itulah imannya para malaikat, stabil iman. Kalau imannya naik terus, itu mah iman para nabi gitu ya, itu mah naik terus. Kalau mah tetap aja naik turun.
kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, gitu. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang lemah dan sebagainya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tahajud mah minimal pahe lah Pak. Jadi Nah, nanti usahakan subuh ada, mah pokoknya mah ya pahe subuh mah. usahakan lah, usahakan. Ya, wallahu a'lam bishawab, mungkin sudah jam. Masih naras, masih bisa bagus. Bentar. Mangga Pak Ida, ayat 3 menit. Pami dina sesi Ramadan sok aya oge nu setelah wungina netepan tarawih gitu. Tah bade sebelum sahur teh netepan di tahajud sana teh gitu. Nah, kumaha pami gitu. Ya, Terus oke. hiji deui Dari kepersana perkawis akhir zaman itu kan fitnah dajjal itu menyebar, Pak. Di hadis teh disampaikan apabila di antara kalian tasyahud, ya, maka berlindunglah kepada Allah kepada 4 hal. Yang doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu. Nah, apakah di dalam kaifiat sholat Rasul sendiri membaca itu sebelum salam pada tasyahud akhirnya? ya. Nuhun. Mangga. Pertama, yang terakhir dulu, yang tasyahud. Jadi itu memang doa, salah satu doa yang dianjurkan setelah membaca tasyahud adalah mendoa doa itu. Gitu. Jadi ada dalam buku-buku fikih kita keterangan tentang itu. Insya Allah, gitu ya. Jadi cukup terkenal, gitu ya. Hanya kalau berjamaah kadang-kadang sempat baca, kadang enggak, tergantung imamnya kan. Kalau imamnya buru-buru nggak bisa kan, gitu ya. Nah kemudian tentang Ramadan, di Ramadan, nah yang namanya sholat sunat itu kan ada sholat sunat mutlak, gitu. Jadi tidak sampai segitu tuh nggak boleh lebih, boleh-boleh saja asal memang ada tuntunannya. Nah ternyata gitu diriwayatkan Imam Bukhari juga kalau udah habis sholat itu suka sholat lagi. Kemudian di Madinah juga kan sholatnya lebih dari 11, gitu ya. Di Mekah juga sama, gitu ya, ada kelebihannya. Jadi para ulama menyepakati bahwa itu sholat qiyamul lail di bulan Ramadan itu tidak mutlak gitu. Setelah 11 menjadi nggak boleh sholat lagi. Boleh-boleh saja. Nah, hanya para ulama sepakat bahwa sholat witirnya tidak boleh 2 kali. Jadi, kalau misalkan sudah sholat qiyamul lail itu artinya sholat malam sebelum tidur, kemudian sudah sholat witir, lalu tidur, bangun lagi, sholat lagi, itu namanya tahajud. Nah, tidak boleh witir lagi, karena witirnya sudah. Gitu. Kecuali kalau pada waktu qiyamul lail, dah saya nanti mau sholat lagi tahajud setelah tidur, itu maka witirnya ditunda, misalkan nanti witirnya nanti saja boleh. Gitu ya. Gitu. Mencukupkan saja qiyamul lail. Jadi gini, sholat di waktu malam, qiyam berdiri lail di waktu malam. Sholat qiyamul lail, gitu ya. Nah, kalau di bulan Ramadan, gitu, itu ya ada kesadaran semuanya lah untuk qiyamul lail. Sebetulnya tidak hanya bulan Ramadan qiyamul lail itu, boleh juga di luar Ramadan, gitu ya. Kalau bisa tahajud ya tahajud. Mau qiyamul lail iya, tahajud iya, itu juga boleh. Misalkan sekarang ini pada isya sholat qiyamul lail, nanti tidur bangun tahajud lagi, boleh-boleh aja, gitu ya. Nah, karena pada dasarnya sholat sunat itu selama pada bukan tempat-tempat yang dilarang, waktu-waktu yang dilarang, berarti itu kan boleh karena sunnah. Ada sunnah namanya sunnah mutlak, tidak dibatasi waktu dan jumlahnya, gitu ya. Nah, hanya ketika sholat sunat itu dilakukan pada waktu tertentu atau sedang menjadi punya nama khusus. Misalkan ba'da sholat, gitu ya, sebelum sholat, qobliyah, ba'diyah, disebut rawatib, gitu ya. Di waktu terbit matahari, setelah naik sekian 1 tombak, namanya waktu duha. Kalau subuh, dikit terus sampai terbit matahari, nunggu 15 menit, lalu sholat, namanya sholat syuruk, gitu ya, sholat syuruk, awal duha, kayak gitu. Jadi ada nama-nama dikaitkan dengan waktu dan tempat. Nah itu juga sama, di waktu malam, sholatnya namanya qiyamul lail. Tapi kalau tidur dulu, namanya tahajud. Gitu. Jadi boleh nggak di bulan Ramadan setelah qiyamul lail itu tahajud lagi? Boleh. Boleh. Yang nggak boleh, para ulama sepakat ada witirnya nggak boleh 2 kali.
Karena kalau witir itu 2 kali menjadi tidak witir. 3 ditambah 3 kan jadi 6. 1 tambah 1 jadi 2. Gitu. Jadi tidak witir. Jadi jumlah sholat sunat itu totalnya harus witir. Begitu Pak Indra, Insya Allah. Nuhun, bagus. Bagus. Ada satu lagi punten yang sholat syuruk itu ada yang bilang sholat syuruk itu sama dengan sholat duha tapi di awal gitu. Saya sepakat dengan istilah itu supaya enggak. Jadi gini, kalau disebut sholat syuruk itu kadang-kadang salah pengertian sholat pada saat terbit matahari. Pada saat terbit matahari itu tidak boleh sholat. Jadi termasuk waktu yang tidak boleh sholat itu adalah pada saat terbit matahari. Itu, nah, jadi harus nunggu dulu 10 sampai 15 menit atau sekitar matahari naik 1 tombak katanya. Nah, lalu disebut sholat syuruk. Nah, bedanya kenapa ada istilah awal duha dan syuruk? Kalau syuruk itu satu paket sebetulnya. Jadi sholat subuhnya berjamaah, kemudian zikir terus-menerus sampai waktu tadi, sampai terbit matahari ditambah 10 atau 15 menit sampai naik matahari, bukan pada saat terbitnya, lalu dia sholat. Berarti kan itu awal duha, sudah awal duha. Nah, tapi berbeda dengan misalkan orang sholat sunat awal duha saja. Kalau sunat awal duha saja berarti sholat di waktu itu, tapi dari subuh sampai ke waktu itunya tidak zikir. Nah, kalau yang dijanjikan mendapatkan pahala umroh tamatan itu gitu adalah dari sholat subuh dulu berjamaah, kemudian dia duduk zikir termasuk tolabul ilmi gitu ya, untuk diskusi masalah agama di masjid sampai waktu terbit matahari barulah sholat. Nah, itulah sholat syuruk sebetulnya. Jadi sholat syuruk itu betul kalau dari sisi waktunya adalah awal duha. Udah. Terus keutamaannya itu sholat duha itu zamannya Rasulullah itu kan itu pada saat unta sudah kepanasan lah begitu ya. Kan ada hadisnya begitu ya kalau nggak salah. Jadi kalau dikira-kirakan katanya si matahari itu naik 1 tombak gitu ya. Jadi dari mulai terbit, mulai naik 1 tombak dari tempat terbitnya. Sudah mulai panas di Arab gitu, kepanasan. Jadi emang zikir gitu. Jadi dari subuh itu mengkonsentrasikan untuk zikrullah terus, misalnya waktu itu kemudian sholat. Nah itulah yang pahalanya pahala umroh. Pas subuhnya terus tidur heula, sore bari membetan, terus bangun tahajud, wallahu alam eta mah gitu nya. Terus umroh pahalana eta mah. Mohon janten ieu Pak Agus kita upami dikonversikeun kana waktu. Ieu salat duha ada nu bagus mah tabuh 10 cenah gitu kan. Hari murang kali ke sekolah 7:30 ge berjamaah di sekolah teh naon namina gitu ya. Gitu. Lumayan luaresna gitu nya Pak Gus. Janten hari sholat sunat teh memang kita teh suka mana lebih utama. Nah udah oke, datang. Adalah bagi kita utamakan dulu adalah istimrariyahnya. Udah itu. Kontinunya. Gitu ya. Kontinunya. Gitu ya. Jadi kejarlah oleh kita amalan-amalan sunnah itu kontinu walaupun gitu ya. Jadi ngejar jam 10 padahal kita kan punya kesibukan akhirnya jam 10 lewat gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sebelum berangkat ke kantor membiasakan tahajud, sholat duha, atau begitu nyampe kantor sholat duha dulu, itu mungkin lebih terjaga ya itulah yang dipraktekkan gitu. Yang penting sudah masuk waktunya. Nah, waktunya itu adalah manakala matahari. Memang kalau misalkan lihat jam berapa kira-kira jam, ya pasti beda-beda gitu ya. Ada bilang jam 8, ada jam 9, ada jam 10 gitu ya gitu. Nah, tetapi yang sepakat para ulama adalah bahwa tidak boleh sholat sunat itu adalah dari waktu subuh sampai terbit matahari. Nah, itu tidak boleh sholat sunat. Ketika terbit matahari tidak boleh. Nah, setelah terbit matahari sudah mulai naik, barulah itu sudah mulai masuk sholat duha. Jadi, insya Allah kalau di Bandung, ayeuna mah mendung teu katingali matahari. Nah, tapi pemikiran katingali matahari jam segini juga kadang-kadang sudah kelihatan matahari. Nah, berarti sudah boleh sholat syuruk gitu ya. Tapi kalau misalkan pasti tinggali matahari teu katingali gitu ya, nah, ragu-ragu mending jangan dulu sampai dulu benar-benar kelihatan matahari.
gitu ya. Kalau jam 7 Bang, insya Allah. Karena sekarang subuhnya agak maju tadi gitu. Kita belum tahu matahari terbitnya jam berapa. Kecuali kalau kita punya jadwal yang memang di dalam jadwalnya juga ada terbit matahari. Nah, tahan aja 10 atau 15 menit dari waktu terbitnya matahari. Ya. Jadi kata kuncinya di istimroriyah. Amalan-amalan sunat itu continue walaupun hanya sedikit, insya Allah itu yang menjadi utama. Mohon Pak Gus. Nah, ya kita akhiri aja dulu mungkin untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Pak Ernadi sehat walafiat, Pak Lutfi juga mudah-mudahan sehat walafiat. Kita tergabung nih Pak Ernadi sama Pak Lutfi, dan juga kita memohon kepada Allah untuk dibantu agar kita tidak selalu sibuk dengan urusan-urusan kita, tetapi kesibukan-kesibukan kita bisa Allah atur sampai kepada kita tetap bisa berinteraksi dengan Al-Quran, kita belajar Al-Quran dan mengamalkan sholat. Karena kesibukan kita juga tidak ada habis-habisnya nampaknya, gitu ya. Apalagi dengan kondisi saat sekarang ini, gitu ya, pandemi, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih mendekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Astagfirullahaladzim, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamualaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Agus, Pak Satori, Pak Indra, Pak Hani. Pak Hani, mangga. Dari Sayana. Pak Dodi, hatur nuhun.